Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febran Alopi, NPM 235520111116 dari Prodi Teknik Informatika. Pada video ini saya akan mengerjakan tugas praktikum deep learning dengan topik analisis dan klasifikasi gambar menggunakan CNN yang diimplementasikan menggunakan aplikasi OnRes dan data mining. Jadi pertama saya akan menyiapkan folder dataset gambar. Di dalam folder ini terdapat 3 subfolder, yaitu ada anjing, kucing, dan burung. Masing-masing folder terdiri dari 10 sehingga total keseluruhannya berjumlah 30 gambar. Seterusnya buka aplikasi ORES-nya. Sini kalau belum menginstal image analysis-nya langsung saja klik option add, lalu install image analysis. Jadi di sini saya berhubung sudah menginstalnya, jadi nggak usah lagi. Selanjutnya kita akan menambahkan widget import image. Kita ketikkan saja di sini. Lalu kita tahan, tarik saja ke bagian kosong di sini. Terus ketik 2 kali pada import image-nya. Lalu kita tambahkan dataset yang sudah kita buat tadi. Oke, jadi widget ini berfungsi memasukkan dataset gambar dari folder sudah disiapkan ke dalam Orange. Karena gambar sudah dikelompokkan berdasarkan folder kelas, Orange dapat langsung mengenali label setiap gambar secara otomatis. Setelah gambar berhasil diimpor, data kemudian dihubungkan ke widget image embedding. Pada tahap ini gambar diubah menjadi bentuk, data numerik, atau fitur. Hal ini dilakukan karena algoritma machine learning tidak dapat memproses gambar secara langsung. Proses embedding ini membantu sistem untuk menangkap dan mengenali pola dan setiap gambar sebelum masuk ke tahap pelatihan modelnya. Berikutnya, data hasil embedding dibagi menggunakan widget data sampler. Jadi widget data sampler ini digunakan untuk membagi data menjadi data latih dan data uji. Pada percobaan ini, saya mengatur pembagian data menjadi 80% untuk data latihnya dan 20% untuk data uji. Saya juga mencentang bagian opsi replaceable dan stratigraphy agar pembagian data tetap konsisten dan seimbang setiap kali proses dijalankan. Kemudian data training diproses menggunakan widget neural network. Pada tahap ini, model dilatih untuk mempelajari pola dari data embedding gambar sehingga mampu membedakan masing-masing kelas, yaitu anjing, kucing, dan burung. Hasil dari proses ini adalah sebuah model klasifikasi berbasis neural network. Setelah model terbentuk, hasil klasifikasi ditampilkan menggunakan widget prediction. Di sini kita dapat melihat hasil prediksi dari model dan membandingkannya dengan label asli dari setiap gambar. Untuk mengevaluasi performa model, kita gunakan widget confusion matrix. Confusion matrix ini menampilkan jumlah prediksi yang benar dan salah pada setiap kelas, sehingga kita dapat mengetahui tingkat akurasi serta kesalahan klasifikasi yang terjadi. Terakhir, kita menggunakan widget image viewer. Jadi widget ini berfungsi untuk menampilkan gambar berdasarkan prediksi model, sehingga kita bisa melihat secara langsung gambar mana yang berhasil diklasifikasikan dengan benar dan mana yang masih salah. Selanjutnya masuk ke analisis hasil. Di praktikum ini data dibagi menjadi 2, yaitu data training dan data test. Data training itu data yang dipakai untuk melatih model. Jadi di tahap ini model belajar mengenali pola dan gambar hewan, misalnya bentuk wajah, warna bulu, dan tekstur gambar. Dan data test itu data yang tidak ikut dilatih tapi dipakai untuk ngetes komponen model setelah training selesai. Kenapa harus dipisah? Karena kita mau tahu model ini beneran pintar mengenali gambar baru atau cuma menghafal gambar yang sudah pernah dilihat. Kalau
datanya digabung, hasil kelihatan bagus, tapi sebenarnya model belum tentu bagus. Ada 3 proses widgets utama dalam proses CNN. Dalam workshop Orange yang saya buat, ada 3 widgets utama yang paling berperan dalam proses CNN, mulai dari ekstraksi fitur sampai evaluasi hasil. Yang pertama itu image embedding. Jadi widgets ini dipakai untuk ekstraksi fitur gambar. Di sini gambar tidak langsung diklasifikasi, tapi diubah dulu jadi data numerik menggunakan CNN PageNet. CNN ini ditugaskan mengambil ciri penting dalam gambar, seperti bentuk, pola, dan tekstur. Jadi gambar yang awalnya cuma visual diubah jadi fitur yang bisa dipahami oleh model. Selanjutnya, widgets neural network. Setelah fitur terdapat, data masuk ke widgets neural network. Di sini dilatih untuk mengklasifikasikan gambar ke kelas hewan yang sesuai. Neural network belajar dari data training supaya bisa membedakan masing-masing kelas berdasarkan fitur yang sudah diekstraksi sebelumnya. Selanjutnya, ada widgets projection dan conversion matrix. Setelah model dilatih, hasil diuji pakai widget projection, lalu dievaluasi menggunakan conversion matrix. Conversion matrix ini penting karena bisa lihat akurasi model, bisa tahu kelas yang sering benar, bisa tahu kelas mana yang sering salah dan ketukar. Selanjutnya itu analisis hasil conversion matrix. Dari conversion matrix ini, kita bisa melihat performa model secara keseluruhan. Akurasi model menunjukkan seberapa banyak prediksi yang benar banding total dan uji. Kelas paling baik diprediksi agar kelas nilai diagonalnya paling besar. Artinya, model sering benar menebak kelas tersebut. Karena yang sering salah diprediksi adalah kelas yang nilainya banyak muncul di luar diagonal. Artinya, model seluruh keliru membedakan kelas tersebut dengan kelas lain. Hasil ini bisa langsung dilihat dengan membuka widgets conversion matrix di Orange seperti ini. Selanjutnya dan terakhir, peran CNN pada image embedding dan alasan tidak training dari nol. CNN di widgets image embedding berperan sebagai pengambilan fitur otomatis dari gambar. CNN tidak dilatih dari awal karena jumlah data yang sangat sedikit, cuma sekitar 30 gambar. Training CNN dari nol butuh dataset besar dan waktu yang lama. Resiko overfitting sangat tinggi kalau ada data sedikit. Makanya digunakan CNN PageNet, yaitu yang sudah dilatih dengan dataset besar sebelumnya. Dengan cara lain, hasil lebih efisien, lebih stabil, dan tetap cukup akurat, meskipun datanya terbatas. Sekian penjelasan singkat dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.